Halo semuanya, kalian tahu nggak apa itu OSI model? OSI model adalah OSI model atau yang bisa disebut Open System Interconnection, merupakan kerangka kerja yang dikembangkan untuk membagi fungsi komunikasi jaringan menjadi 7 layer, yaitu physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Tapi urutan itu diambil jika kita mengambil sudut pandang dari sisi sang penerima data. Jika kita mengambil sudut pandang dari sang pengirim data, maka akan menjadi sebaliknya, yaitu kita mulai dari application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Model ini bertugas untuk membantu memahami dan memandu komunikasi data antar sistem komputer melalui suatu jaringan. Untuk mempelajarinya lebih lanjut, kalian bisa menonton video yang kita tampilkan ini. Lalu selanjutnya, di sini kita akan menjelaskan salah satu dari layer model OSI tersebut. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah application layer. Layer pertama dari sisi sang pengirim dan layer ketujuh dari sisi sang penerima. Fungsi utama dari layer application yaitu menyediakan interface langsung antara aplikasi pengguna dan layanan jaringan. Dengan kata lain, layer ini menyediakan protokol komunikasi seperti HTTP, FTP, dan SMTP. Juga menyediakan layanan jaringan untuk aplikasi dari pengguna itu sendiri seperti browser, email, dan juga client server. Tidak lupa juga application layer mengatur autentifikasi, manajemen sisi, dan format data. Untuk pembelajaran lebih lanjut, kalian bisa menonton video yang kita tampilkan ini. Fungsi dan tugas application layer. Seperti yang disebutkan sebelumnya, application layer memiliki fungsi yaitu menyediakan layanan jaringan untuk aplikasi seperti browser, email, atau FTP. Lapisan ini tidak menangani data secara teknis, tapi menjadi penghubung antara aplikasi pengguna dan layanan jaringan di bawahnya. Application layer berkomunikasi dengan presentation layer di bawahnya untuk dapat mengubah format data agar bisa diproses. Beberapa tugas spesifiknya antara lain menyediakan antarmuka untuk aplikasi, mengatur login atau autentikasi, dan menjalankan layanan seperti HTTP, SMTP, FTP, dan DNS. Untuk pembelajaran lebih lanjut bisa menonton video ini. Selanjutnya adalah protokol pada application layer. Pada application layer, terdapat suatu protokol yang membantu untuk mengatur bagaimana aplikasi kita berjalan. Mulai dari aturan di dalamnya, format datanya, juga bagaimana komunikasi tersebut dimulai dan diakhiri. Adapun beberapa protokol yang ada di application layer yaitu protokol FTP. Protokol FTP merupakan protokol jaringan standar yang digunakan untuk mentransfer dari satu host ke host lainnya melalui jaringan TCP atau IP seperti di internet. Selanjutnya adalah protokol HTTP, merupakan protokol komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data di internet, terutama data dalam konteks World Wide Web, bisa disingkat WWW. Selanjutnya video bisa dilihat di dalam thumbnail berikut. Selanjutnya yaitu contoh penerapan pada dunia nyata. Ketika mengirim atau menerima email menggunakan aplikasi seperti Gmail atau Outlook, lalu ada protokol yang digunakan seperti SMTP, digunakan untuk mengirim email ke server atau antar server. Yang kedua ada POP3, mengambil email dari server ke perangkat lalu menghapusnya dari server. Yang ketiga ada IMAP,
mengakses email langsung dari server tanpa mengunduh sehingga bisa dibuka dari banyak perangkat. Kemudian ada peran application layer pada situasi tersebut, yaitu untuk mempermudah pengguna dalam mengirim dan menerima email, lalu menjaga komunikasi antar sistem email berjalan lancar. Selanjutnya yaitu ketika mengakses situs web seperti Google, YouTube, protokol yang digunakan ada HTTP digunakan untuk mengirim dan menerima data dari website. Lalu ada HTTPS adalah versi aman dari HTTP dengan enskripsi untuk melindungi data. Peran application layer pada situasi tersebut yaitu sebagai penghubung antara browser dengan server web, juga menampilkan halaman web ke layar pengguna, dan melindungi data pengguna saat menggunakan HTTPS. Anda dapat mempelajarinya lebih lanjut melalui video yang kita tampilkan di sini. Masalah umum pada layer aplikasi. Masalah yang sering terjadi pada layer aplikasi sangat bervariasi tergantung pada jenis aplikasi, teknologi yang digunakan, dan lingkungan operasinya. Namun, beberapa masalah umum meliputi yaitu yang pertama, bug dan error dalam kode, yaitu kesalahan dalam penulisan kode program merupakan penyebab utama masalah pada layer aplikasi. Kesalahan ini dapat menyebabkan aplikasi crash, menghasilkan output yang salah, atau berperilaku tidak terduga. Dan yang kedua, masalah keamanan. Kerentanan keamanan seperti SQL injection, cross-site scripting atau XSS, dan cross-site request forgery atau CSRF dapat mengekspos aplikasi terhadap serangan jahat. Dan yang ketiga, masalah performa, yaitu aplikasi yang lambat, hang, atau menghabiskan banyak sumber daya sistem dapat disebabkan oleh kode yang tidak efisien, basis data yang lambat, atau masalah hardware. Solusi umumnya yaitu yang pertama, pengujian yang komprehensif, yaitu melakukan pengujian menyeluruh pada semua aspek aplikasi sebelum diluncurkan dapat membantu mendeteksi dan memperbaiki bug dan error. Dan yang kedua, penggunaan framework keamanan yang handal, yaitu memilih dan menerapkan framework keamanan yang tepat dapat membantu melindungi aplikasi dari serangan. Dan yang ketiga, optimisasi kode, yaitu mengoptimalkan kode untuk meningkatkan efisiensi dan performa aplikasi. Cara menghindari masalahnya yaitu yang pertama, praktik pemrograman yang baik, yaitu ikuti prinsip-prinsip pemrograman yang baik termasuk penulisan kode yang terstruktur, terbaca, dan dapat dipelihara. Dan yang kedua, review kode. Lakukan kode review secara berkala untuk menemukan potensi bug dan masalah keamanan. Yang ketiga, penggunaan tool otomatisasi, yaitu memanfaatkan tool otomatisasi untuk membantu dalam proses pengujian, pembangunan, dan penyebaran aplikasi. Terima kasih. Inti dari application layer sendiri yaitu application layer merupakan lapisan ketujuh dalam model OSI yang berperan sebagai penghubung langsung antara pengguna dan jaringan. Lapisan ini menyediakan antarmuka bagi aplikasi untuk mengakses layanan jaringan seperti email, browser, web, ataupun transfer data maupun transfer file. Tanpa adanya application layer, pengguna tidak akan bisa berinteraksi secara langsung dengan layanan jaringan. Maka dari itu, protokol umum yang digunakan di lapisan ini meliputi HTTP, FTP, SMTP, dan DNS. Terima kasih untuk sebelumnya. Sekian, terima kasih.